Anda kembali di iNews Pagi pemirsa. Gibran Rakabuming Raka dan 7 pasangan bakal calon kepala daerah dari PDIP Perjuangan berpotensi melawan kota kosong di Pilkada serentak 2020. Namun PDIP masih menunggu dinamika politik berkembang karena Pilkada baru akan digelar September mendatang. Gibran Rakabuming Raka dan 7 pasangan bakal calon kepala daerah yang direkomendasikan PDI Perjuangan dalam Pilkada serentak 2020 berpotensi melawan kota kosong. Meski demikian, PDI Perjuangan masih menunggu dinamika politik karena pesta demokrasi itu masih akan digelar pada 9 September 2020. Adapun 7 daerah yang berpotensi melawan kota kosong diantaranya Kota Semarang, Gerobokan, Kebumen, Wonosobo, Pemalang, Sragen, dan Sukoharjo. Surakarta, Gibran Rakabuming Raka dengan Teguh Prakosa. Kabupaten Sukoharjo, Eti Suryani SEMM dengan Dr. Randes Agus Santosa. Kabupaten Pekalongan, Fadia Arafik SEMM dengan Haji Wiswadi Esra. Kabupaten Purworejo, Agustinus Susanto dengan Rahmat Kabuli Jarminto SPD. Kabupaten Wonosobo, Afif Nur Hidayat SAG dengan Haji Muhammad Albar. PDI Perjuangan sebelumnya telah mengumumkan 45 pasangan yang akan berlaga di Pilkada serentak 2020. PDI Perjuangan menargetkan 15 kemenangan di 21 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan sementara itu artis Raffi Ahmad dirayu Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin Siti Nur Aziza untuk menjadi pendampingnya dalam Pilkada Tangerang Selatan 2020. Namun demikian Raffi masih akan mempertimbangkan pinangan tersebut. Sekali ini ada my brother, Parapsel. Tawaran menjadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan disampaikan Siti Nur Aziza yang akan maju sebagai calon wali kota Tangerang Selatan saat bertandang ke rumah Raffi Ahmad. Siti Nur Aziza datang bersama suaminya Rapsel Ali. Kan sekarang banyak artis mau jadi bupati, wakil gubernur, ya kan? Iya. Nah, sekarang Raffi. Daripada jauh-jauh kan tetangga tuh. Iya. Nur Azizah yang merupakan wakil sekjen Partai Demokrat diusung partainya menjadi bakal calon wali kota Tangerang Selatan dalam Pilkada serentak 2020. Sementara itu, terjun ke dunia politik belum pernah dilakoni suami Nagita Slavina ini. Raffi Ahmad hanya pernah menjadi pendukung pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, serta mendukung pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu. Mohon doanya nanti tawaran dari Bunda. Saya tuh udah tersanjung sekali, Bunda. Oh, terima kasih. Terima kasih, nanti saya ngobrol sama Nagita. Sebenarnya saya udah mau, Bunda. Cuman maulah menjadi pendampingnya Bunda, anak seorang kiai besar, Pak Abah Ma'ruf Amin, wakil presiden, dan bundanya juga kompetensinya luar biasa, dan suami bunda juga sahabat saya. Saya tuh udah mau nih, tapi apakah saya sudah siap atau belum? Di tengah kecenderungan perilaku memilih masyarakat yang belum rasional, popularitas masih menjadi magnet untuk mendulang suara pemilih. Ideologi atau visi perjuangan yang sama bukan menjadi persoalan yang terlalu penting. Dan artis ibu kota selanjutnya, Aldi Taher, maju di pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah 2020. Aldi Taher mendeklarasikan diri sebagai bakal calon wakil gubernur dan mengaku tertantang mengembangkan industri pariwisata di Sulawesi Tengah. Pesinetron Aldi Taher mendeklarasikan diri untuk maju di pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah 2020. Aldi akan maju sebagai bakal calon wakil gubernur bersama Rusli Bako DG Palabi yang maju sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Tengah. Aldi Taher mengaku mantap terjun ke dunia politik dan tertantang mengembangkan potensi pariwisata di Sulawesi Tengah. Ini pertama kali Aldi menginjakan kaki di Sulawesi Tengah dan saya jatuh cinta. Sebelum saya berangkat
ke Sultan. Karena pertama kali saya berangkat, saya minta doa ibu saya doain Bu, bismillah Aldi maju wakil gubernur Sultan karena saya dipinang sama Pak Rusli. Jadi kalau ada minang, Meskipun belum ada satupun partai politik yang merapat untuk resmi mendukung keduanya, namun Aldi Taher dan Rusli Bako optimis mampu memenangkan hati masyarakat Sulawesi Tengah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik, iNews melaporkan. Pemirsa, DPR telah memasuki masa reses dan akan kembali bersidang bulan depan. Namun masih ada persoalan yang tertinggal, yaitu nasib RUU HIP dan Omnibus Law. Dalam prolegnas, kedua RUU itu masih masuk dalam daftar prioritas. Adalah menghambat daripada Omnibus Law diciptakan. Gelombang protes ormas di depan gedung DPR MPR mewarnai sidang paripurna pengesahan prolegnas prioritas 2020. Mereka menuntut DPR RI mencabut RUU haluan ideologi Pancasila dari prolegnas, bukan ditunda pembahasannya. Demikian pula dengan RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja. Unjuk rasa ini dihadiri ratusan orang yang mengepung gedung DPR RI di belakang dan di depan. Massa sudah berdatangan ke depan gedung DPR sejak pagi, di antaranya massa persaudaraan alumni 212 dan GMBI. Di belakang gedung DPR sempat terjadi aksi dorong pagar dari ormas yang berunjuk rasa, namun situasi bisa dikendalikan. Selain demo pembatasan RUU HIP, ada juga ratusan orang dari elemen buruh, petani, dan mahasiswa yang menolak RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja di depan gedung DPR RI. Pendemo menyebut RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini dinilai merugikan rakyat kecil, terutama kaum buruh. Situasi di luar membuat pimpinan sidang mempercepat persidangan untuk menghindari penumpukan massa yang sedang menunggu hasil sidang. Dan kita akan tuntut itu sampai ada kepastian yang jelas, bukan ditunda tapi jelas betul-betul dicabut dan dibatalkan. Yang kedua juga kita menuntut tetap harus diungkap siapa inisiatornya di balik RUU HIP itu. Ini negara hukum. Siapapun yang coba-coba mengganti Pancasila, memaksakan kehendaknya untuk mengganti Pancasila, apalagi ingin menghidupkan komunis kembali, maka harus diproses secara hukum. Dalam sidang diputuskan 37 rancangan undang-undang masuk dalam prolegnas prioritas 2020. Namun RUU HIP dan RUU Omnibus Law yang mendapat penolakan masyarakat tetap dimasukkan. RUU HIP berada di urutan 16 dan RUU Omnibus Law berada di urutan 27. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan RUU HIP dan Omnibus Law tidak akan disahkan menjadi undang-undang. Paripurna diadakan untuk penutupan masa sidang, itu saya pastikan tidak ada pengesahan rancangan undang-undang HIP menjadi undang-undang dan atau rancangan undang-undang Omnibus Law menjadi undang-undang Omnibus Law, itu tidak ada. Oleh karena itu kami himbau kepada masyarakat, tokoh masyarakat dan alim ulama untuk kemudian mengecek lebih dulu isu-isu yang beredar, yang berada di tengah-tengah masyarakat yang mungkin akan membuat situasi tidak kondusif. Sufmi Dasko menambahkan, pencabutan atau penggantian RUU HIP baru akan dibahas Dewan setelah masa reses. DPR memasuki masa reses mulai 17 Juli hingga 13 Agustus 2020. Tim Liputan iNews melaporkan.